Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yulia Putri Anggraini. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai kolor pada perubahan wujud benda. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca dan berdoa. Oke, kita mulai. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Kita next pada materi selanjutnya. Oke, kita akan mempelajari mengenai kolor pada wujud benda. Nah, teman-teman pastinya tahu kan, seperti yang kita jumpai, seperti yang kita pernah jumpai di rumah, adanya es batu. Kenapa ya air itu bisa menjadi es batu? Nah, itu termasuk perubahan wujud benda pastinya. Kenapa? Karena es batu yang mulanya air dibekukan dan akan membeku menjadi es batu dengan wujud benda padat. Nah, es batu itu mengalami perubahan wujud benda berupa cair menjadi padat atau membeku. Selanjutnya ada perubahan wujud benda berupa mencair. Nah, mencair ini perubahannya apa sih teman-teman? Dari es batu yang berbentuk padat menjadi cair. Nah, contohnya kalau teman-teman minum es itu pasti dia esnya larut ke dalam air. Nah, itu tadi yang akan kita bahas menyeluruh di dalam materi kolor pada perubahan wujud benda. Sebelumnya nih teman-teman ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai apa sih perubahan itu. Pastinya teman-teman udah tahu kan, tapi kita akan mempelajari lebih dalam. Oke, tadi mengenai kolor pada perubahan wujud benda. Nah, kita sebelumnya akan membahas mengenai zat. Pasti teman-teman udah tahu kan mengenai beberapa zat. Ya, pastinya sudah. Nah, di sini zat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Pasti teman-teman udah tahu kan semuanya. Zat cair berarti air. Nah, seperti itu. Kalau zat padat seperti balok kayu itu zat padat. Untuk zat gas itu kalian bisa temui kalau di balon. Nah, balon itu kan dia membentuknya itu di dalamnya ada zat gas, atau yang kita hirup itu merupakan zat gas. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kenapa sih benda itu bisa mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda itu atau zat terjadi ketika, nih teman-teman ya, di garis bawahi, ketika titik ditunjukkan tercapai oleh senyawa zat yang diwujudkan dalam rangkaian atau angka suhu. Jadi suhunya dari padat kenapa bisa menjadi cair itu ada yang namanya peningkatan suhu. Nah, kebalikannya kalau suhu itu turun akan menjadi beku. Contohnya tadi di es batu. Nah, itu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Selanjutnya, untuk beberapa perubahan wujud benda itu ada berapa ya? Coba disebutkan. Oke, yang pertama kita sebutkan ada mencair. Itu perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Selanjutnya ada membeku. Ini perubahan wujud zat dari cair atau ya dari air menjadi padat. Kita contohnya tadi seperti es batu, membeku. Oke, selanjutnya ada yang namanya menguap. Nah, teman-teman jangan menguap yang ini ya. Oke, no, tidak. Oke, untuk menguap ini adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Pasti teman-teman ini udah pada bisa masak kan? Nah, masak air nggak apa-apa. Nah, itu ada perubahan wujud zat atau wujud benda berupa menguap. Kok bisa? Karena dari air yang kita panaskan itu akan menimbulkan uap. Nah, itu yang namanya
menguap, perubahan wujud zat cair menjadi uap dalam proses pemanasan. Selanjutnya ada mengembun. Pasti teman-teman ini yang suka jalan-jalan pagi itu bisa melihat embun. Embun itu yang ada di daun, dia itu bintik-bintik air seperti ini. Jadi embun ini terlihat saat pagi hari. Nah, mengembun ini apa sih? Proses gas menjadi air. Nah, itu contohnya adalah embun tadi. Contoh secara langsung. Selanjutnya ada menyublim. Nah, menyublim ini apa sih? Teman-teman tahu kapur barus? Pasti tahu yang wangi-wangi itu. Nah, untuk perubahan wujud zat menyublim ini terjadi pada kapur barus. Kapur barus yang berbentuk padat, dia akan mengeluarkan aroma berupa gas. Nah, itu yang dinamakan menyublim. Oke, kira-kira ada yang terlewat enggak ya? Ada. Oh ya, apa itu namanya? Mengkristal. Pasti teman-teman kristal itu bayangannya yang mahal seperti ini kan? Tidak, bukan. Nah, untuk mengkristal ini dari gas menjadi padat. Biasanya kita temui di mana ya? Kalau mengkristal itu biasa di salju. Ada, oke, di salju. Atau kalian nanti kita akan praktikum ya. Kalau kita punya waktu lebih kita akan praktikum. Tapi untuk contohnya adalah salju. Nah, salju ini dari gas yang mengkristal berubah menjadi padat sehingga salju itu seperti tepung atau es yang sangat lembut. Oke, tadi adalah beberapa materi atau beberapa contoh mengenai perubahan wujud zat atau benda ya, wujud zat dan benda. Oke, tadi kita ulangi sekali lagi. Yang pertama ada apa? Mencair. Yang kedua ada membeku. Yang ketiga ada menguap. Oke, yang keempat ada menyublim. Dan yang kelima ada mengembun. Terbalik ya tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah mengkristal. Oh salah, ini bukan gambarnya. Mengkristal ya, kita salju. Oke teman-teman, setelah ini jangan sampai lupa untuk tetap belajar di rumah dan mengerjakan yang diberikan atau soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next materi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.